Selamat sore Jemaat Evination dimanapun saudara berada, dan selamat memasuki tahun yang baru 2023. Dan hari ini kita ingin memulai sela kita dengan ucapan syukur karena Tuhan setia membawa kita melewati tahun 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena ini adalah tahun yang baru, dan kami percaya Engkau baik di tahun ini, dan Engkau sudah menyediakan perkara yang luar biasa buat kami. Kami excited untuk melihat dan mengecap kebaikan Tuhan di masa-masa yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Ooh, Jesus, you're the center. Everything revolves around
Saudara, di awal tahun 2023 saya ingin memulai dengan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya berikan judul renungan pada sore hari ini, masa depanmu baik. Nah saudara, saya akan memberikan latar belakang sebelum saya membacakan beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia menulis surat kepada orang-orang buangan di Babel. Ya, pada zaman itu seorang nabi bernubuat kalau tidak bisa berjumpa secara langsung dengan orang-orang yang dia akan nubuati, maka dia menulis surat. Dan surat itu dikirim kepada tua-tua yang ada pada negeri pembuangan, kepada imam-imam, dan bahkan kepada nabi-nabi, kepada keseluruh rakyat yang ada pada zaman itu yang diangkut oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Dan kira-kira ini isinya. Di ayat yang kelima, Yeremia mengatakan, dirikanlah rumah untuk kau diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bawa anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Perhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepada orang-orang di pembuangan. Dengan kata lain yang Tuhan katakan adalah, tetap lakukan usahamu, tetap bangun rumahmu, tetap buat kebun, dan nikmati hidupmu. Itu yang firman Tuhan katakan. Saudara, ini adalah orang-orang yang mengalami masa yang sangat sulit. Karena mereka terbuang dari bangsanya. Itu sebabnya mereka disebut orang-orang buangan. Bahkan Alkitab menyebut mereka adalah orang-orang buangan. Tetapi sekalipun mereka ada di Babel, Tuhan mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang harus kau lakukan. Jangan berhenti. Nah, saya ingin katakan kepada setiap anak Tuhan memasuki tahun 2023, tetap lakukan perkara yang kau bisa lakukan dan lakukan yang terbaik. Dan di ayat yang ketujuh, satu ayat yang biasa kita kutip, dikatakan, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Wow, yang luar biasa adalah Tuhan bahkan meminta kepada orang Israel untuk mengusahakan kota di mana mereka dibuang. Nah saudara, hari ini saudara tinggal di kota yang Tuhan tempatkan. Mari usahakan kesejahteraannya. Lakukan apa yang baik. Berdoa untuk kota ini dan berdoa untuk bangsa kita. Dan firman Tuhan dilanjutkan di ayat yang ke-8. Sungguh begini firman Tuhan. Jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan jangan kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Saudara, rupanya pada masa pembuangan, pada masa orang Israel ada di Babel, ada banyak yang disebut oleh Yeremia sebagai nabi-nabi palsu. Apa itu nabi-nabi palsu? Nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang menyuarakan yang bukan dari Tuhan, yang bukan firman Tuhan. Mereka memberikan apa yang mereka sangka, mimpi-mimpi mereka katanya, yang bukan dari Tuhan. Nah saudara katakan kalau sekarang sudah tidak ada nabi palsu. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, di awal tahun 2023, saudara, kita hidup di zaman di mana banyak, bahkan semakin banyak nabi-nabi palsu. Adalah orang-orang yang memperkatakan apa yang ada di masa depan dan bukan Tuhan katakan. Bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan mereka mengatakan tentang mimpi-mimpi mereka. Dan Alkitab menyebutnya mereka bernubuat palsu kepadamu. Karena aku tidak mengutus mereka. Saudara, Tuhan tidak minta orang-orang itu bicara kepada saudara dan saya. Masalahnya adalah nabi-nabi palsu pada zaman ini punya gelar mungkin,
berpenampilan yang sangat menarik, mereka punya crowd, mereka punya pengaruh, dan kita mendengar mereka. Dan itu masalahnya anak-anak Tuhan, di mana lebih mempercayai apa yang orang pintar katakan, apa yang orang berpengaruh katakan, sekalipun apa yang mereka katakan bukan firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengingatkan kepada saudara, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Di ayat yang ke-11 dari Yeremia pasal 29, Tuhan mengatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Artinya saudara, nabi-nabi palsu ini bernubuat memperkatakan rancangan-rancangan yang beda. Kalau Tuhan mengatakan rancangannya damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, karena nabi-nabi palsu mengatakan ada kecelakaan, ada musibah, ada hal yang buruk yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Bapak ibu saudara, buat orang Israel yang tinggal di pembuangan, keadaan sudah buruk. Dan mereka mendengar berita buruk, sehingga mereka semakin terpuruk dalam keadaan mereka. Mereka tidak bersemangat. Dan nasihat firman Tuhan, dan ini yang juga ingin saya sampaikan kepada saudara masuk tahun 2023. Nasihat firman Tuhan buat saudara adalah hari depanmu baik. Karena Tuhan bilang baik. Dan Tuhan katakan hati-hati siapa yang kau dengar, hati-hati siapa yang kau percaya sebagai nabimu. Apakah seorang nabi yang kau hari ini dengarkan adalah orang yang mengutip kebenaran firman Tuhan akan hidupmu, atau orang yang engkau anggap berpengaruh, yang mengatakan sesuatu yang bukan dari firman Tuhan, tetapi engkau cenderung untuk percaya. Dan saya ingin mengakhiri renungan pada sore hari ini dengan mengatakan kembali apa yang Tuhan katakan. Dirikan rumahmu, buat kebunmu, ambil istri untuk memperanakkan anakmu laki-laki dan perempuan, dan engkau akan bertambah banyak dan jangan berkurang. Kalau saudara sedang di dalam pengembangan bisnismu, kembangkan bisnismu. Kalau engkau sedang punya rencana yang Tuhan taruh dalam hidupmu, tetap lakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau engkau seorang pengajar, tetap mengajar apa yang baik. Kalau engkau adalah seorang mahasiswa atau seorang siswa, tetap belajar yang baik, jangan berubah hanya karena berita-berita buruk yang Tuhan katakan disampaikan oleh nabi-nabi palsu yang tidak menyuarakan apa yang Tuhan suarakan. Kiranya renungan singkat ini mengingatkan kita di awal tahun 2023. Tuhan baik, rencananya baik, dan Tuhan itu menguasai setiap keadaan. Dan dia tahu apa yang dia rancangkan buat saudara, dan rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati, dan kembali selamat memasuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.